Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang sama kita hormati Bapak KRTU beserta staf, dan sangat istimewa sekali kepada anak-anak kami kelas 7, 8, dan 9. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tidak boleh kita kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua yang dimuliakan Allah. Dalam pertemuan kita kali ini, Bapak akan memberikan kepada kita semua tentang tingkatan hati manusia. Salah seorang ahli sufi yang bernama Syekh Abdul Warid bin Zubaid, dia mencari ilmu bahkan sampai ke negara lain. Namun dia tidak pernah merasa bosan mencari ilmu tersebut. Hari berganti hari dia pergi ke luar negeri, bahkan berganti minggu, bahkan berganti bulan. Dia tidak mendapati, namun dia tidak pernah merasa mengumpat dalam dirinya kepada Allah. Dia balik ke kampungnya. Sampai di kampung, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Berangkatlah di kampungnya itu adalah perbukitan. Dia bertemu dengan salah seorang kakek yang sedang sibuk beribadah kepada Allah. Didengar oleh ahli sufi tadi, sang kakek berzikir, Ilaihi ya Sayyid, wahai Tuhanku, Tuanku, mata'tani bijawari haitsu syi'ta. Engkau anugerahkan kepada kami anggota tubuh yang sempurna. Dan bila engkau kehendaki, wa qata haitsu syi'ta, engkau ambil kembali. Namun sedikit pun tidak ada merasa mengecil atau mengumpat kepada engkau ya Allah. Begitu agungnya hati sang kakek tersebut. Timbullah pemikiran oleh ahli sufi tadi. Dengan kondisi sang kakek, apa sih kelebihan yang diberikan Allah kepada sang kakek? Dengan kondisinya yang serba cacat, matanya buta, telinganya tidak bisa mendengar, bahkan kakinya tidak bisa berjalan, dan tangannya pun nggak bisa, sudah pontong, ada kekurangan. Coba. Namun ada dua kelebihan yang diberikan Allah. Dijawab oleh sang kakek tadi. Ingin tahukah engkau kelebihan yang diberikan Allah kepada saya? Ya betul, kek. Apa sih kelebihan yang diberikan Allah kepada sang kakek? Yang pertama, kelebihan yang diberikan Allah kepada saya adalah saya masih diberikan hati. Coba, subhanallah. Hati. Yang kedua, saya masih diberikan lidah. Dua ini, lidah masih bisa saya memberikan bimbingan pandangan terhadap orang lain, terhadap siswa, terhadap rakyat umum semuanya. Bisa memberikan bimbingan. Bisa membaca Al-Quran, bisa memberikan pendapat, berkata yang benar, membimbing orang lain. Nah, ini lidah. Yang kedua adalah saya masih diberikan hati. Hati yang masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ketahui. Hati yang betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin dikatakan dengan lub tersebut, tingkatan hati manusia.
Ini dalam kitab Mafathul Ghaib, bahwa dengan hati manusia itu ada 3. Yang pertama adalah qal, yang kedua fuad, yang ketiga lub. Kita lihat yang pertama. Apa yang dinamakan dengan qal? Kalau artinya qal tersebut adalah, itu bisa dikatakan dengan arti tarik menarik. Antara yang benar dengan yang salah. Ini kita perhatikan. Contoh, dia puasa pada sekarang nih. Kita puasa wajib, tapi dia nggak berpuasa. Dia berzakat wajib, tapi dia nggak pernah berzakat. Coba. Ini tentang tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan qalb. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan fuad. Yang fuad di mana akal fikir sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ini perlu kita ketahui. Nah, yang ketiga inilah yang dinamakan dengan lub. Lub. Nah, kita harus pahami terlebih dulu apa yang dinamakan dengan lub secara hakikat dan secara syariat. Kita lihat. Yang pertama, secara syariat adalah lub tersebut adalah perjalanan seorang hamba ke Mekah bagi orang yang sudah mampu. Namun secara hakikat yang lub itu adalah bagaimana kita bisa memperjalankan pada lubuk hati yang paling dalam untuk lebih dekat dengan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan lub secara hakikat. Nah, inilah hati sang kakek tersebut sudah sampai kepada tingkatan lub dengan kondisi yang serba kekurangan. Itu makanya dalam firman Allah, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub billati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata manusia itu yang buta, tetapi hati manusia itu yang sudah buta. Anda semua yang dimuliakan Allah. Sebagai kesimpulan, 3 tingkatan hati manusia. Yang pertama qal, yang kedua fuad, yang ketiga ar-lub. Semua kita berada pada paling kurang hati kita pada level yang kedua fuad. Dan bagaimana kita untuk mencapai tingkatan lub, baitullah tersebut. Nah, itulah yang baitullah. Demikian saja, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagai ibadah bagi saya, kemudian bagi Allah semua dapat dipahami. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.